tentang Tiatira. Mari kita lihat peta dari Asia Kecil atau Turki sekarang ini. Nah, nama dari Akhisar adalah nama dari jemaat Tiatira, jemaat yang keempat. Letaknya di sedikit ke utara dari Turki. Nah, kita lihat secara menyeluruh jemaat-jemaat ini, dimulai dari Efesus, lalu kita ke utara, jemaat yang kedua adalah Smyrna, lebih ke utara kita tiba kepada jemaat ketiga, Pergamum atau Pergamus, kemudian ke arah barat adalah Tiatira di kota Sardis. Maksudnya di kota namanya sekarang ini, nanti kita akan lihat. Lalu yang berikutnya ada Sardis, jemaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Lalu jemaat keenam adalah Philadelphia, dan yang terakhir adalah Laodikia. Nah, nama yang baru dari Tiatira adalah Akhisar. Ini kita sementara melakukan perjalanan mendekati Akhisar. Ini jemaat yang pertama, Efesus. Ini teater besarnya bisa muat 24.000 orang. Luar biasa, tanpa menggunakan public address system. Jadi orang di sini setiap tahun mengadakan mereka punya acara musik hanya menggunakan peralatan serba akustik, tidak memakai public address system atau apa. Dan itu bisa terdengar. Karena apa? Karena dia punya sistem bangunan ini luar biasa. Bisa kita dengar, nikmati semua acara. Karena zaman dulu belum ada public address system ya, atau sound system. Nah, jemaat yang pertama ini adalah jemaat mewakili era kekristenan di zaman Efesus, yaitu di abad yang pertama. Doktrin dari gereja Kristen waktu itu di abad yang pertama di era Efesus ini, doktrin Alkitabnya masih murni. Lalu mereka itu hidup dekat zaman Yesus dan para rasul. Jadi mereka punya doktrin itu masih murni. Tetapi ada templakan yang diberikan kepada jemaat Efesus karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kita sudah bahas itu, jadi saya tidak akan ambil waktu untuk membahasnya kembali. Kemudian kita tiba kepada jemaat yang kedua, yaitu jemaat Smyrna. Namanya sekarang ada Izmir, kota ketiga terbesar dari Turki. Di jemaat yang kedua Smyrna ini disebut era aniaya. Aniaya timbul, aniaya yang sangat hebat timbul. Ya, terjadi di abad kedua, ketiga, dan awal yang keempat. Itulah era kekristenan, gereja Kristen. Nah, 7 jemaat ini mewakili sejarah kekristenan dari mulai abad pertama, abad kerasulan, sampai Laodikia. Nanti kita akan bahas tentang zaman Kristen sekarang ini, mendekati kedatangan Yesus Kristus, di mana kita hidup waktu itu. Itu di akhir dari jemaat yang 7 itu, yaitu jemaat Laodikia. Nah, di jemaat yang kedua Smyrna ini, aniaya timbul, aniaya sangat berat. Sehingga banyak orang Kristen lari masuk ke dalam katakum, masuk ke dalam underground cities untuk menyelamatkan diri dari aniaya yang sangat hebat. Pertanyaannya, siapa menganiaya siapa waktu itu? Jawabannya adalah orang-orang kafir, pagan. Mereka menganiaya orang-orang Kristen. Dan oleh karena orang-orang yang dianiaya ini mengalami kesesakan, bagaimana mereka punya hidup? Apakah mereka hidup dekat dengan Yesus? Ya, orang yang sakit, menderita, mengalami kesesakan, aniaya, biasanya mereka adalah orang-orang yang lebih dekat kepada Yesus dibandingkan dengan orang-orang yang hidup tidak ada aniaya. Jadi waktu ini orang-orang Kristen mereka sangat dekat dengan Yesus karena mereka terus berdoa meminta kelepasan. Itu sebabnya tidak ada templakan diberikan kepada jemaat yang kedua, yaitu jemaat
Smyrna ini. Nah, ibarat saya tulis nyamuk. Nyamuk itu entah sudah berapa banyak obat nyamuk yang dibuat, diproduksi oleh orang. Ya. Ada Baygon, Raid, wah macam-macam. Tapi apakah nyamuk habis? Tidak. Nyamuk semakin bertambah banyak. Nah, begitu juga dengan orang-orang Kristen. Semakin mereka dianiaya, semakin banyak jumlah mereka. Semakin kuat iman mereka. Nah, saudara lihat, setan, musuh dari umat Allah, merubah taktik. Darinya menganiaya secara fisik, sekarang mereka rubah taktik. Apa taktik yang terjadi? Mari kita lihat jemaat yang ketiga, yaitu jemaat Pergamum atau jemaat Pergamus. Di era yang ketiga, jemaat ketiga Pergamus ini yang disebut era kompromi. Mengapa? Ini jawabannya. Ini era yang terjadi di abad keempat, kelima, dan awal abad yang keenam. Kekristenan waktu itu berubah statusnya. Sekarang menjadi agama negara. Mengapa? Oleh karena Konstantin waktu itu dari pagan Rome, mereka ini berpikir orang Kristen semakin dianiaya, semakin banyak mereka punya jumlah. Jadi ibarat benih, ya, makin lama makin banyak benih yang tertanam dan kemudian tumbuh. Jadi akhirnya Kaisar Konstantin merubah taktik. Dia menyatakan dirinya menjadi Kristen. Apa yang terjadi dengan para bangsawan, menteri-menteri, gubernur-gubernur, bupati-bupati, terus sampai camat. Ini kalau disesuaikan dengan di Indonesia, camat, lurah, RW, RT. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin sama dengan kaisar mereka, dengan Konstantin. Jadi mereka berubah menjadi Kristen. Bahkan serdadu-serdadu mereka juga jadi Kristen. Caranya dibaptis di Sungai Tiber. Ada Sungai Tiber di kota Roma. Mereka dengan berkuda masuk ke dalam air, menyeberang di seberang, sudah dibaptis. Mereka jadi Kristen. Sekarang agama Kristen tidak sembunyi-sembunyi lagi. Sudah menjadi agama negara. Apa yang terjadi dengan orang pagan, kafir yang menganiaya orang Kristen? Mereka jadi takut kepada orang Kristen. Orang Kristen sudah menjadi orang yang direstui oleh negara. Jadi mereka mulai menyamakan dirinya dengan kekristenan. Mereka bertobat jadi Kristen. Tapi ada juga yang tidak mau. Dan mereka ini yang tidak mau, ini yang dianiaya oleh orang-orang Kristen. Jadi ini era kompromi. Siapa yang menganiaya siapa? Orang-orang Kristen menganiaya orang kafir. Terbalik. Berbalik gagang sekarang. Tadinya orang pagan atau orang kafir menganiaya orang Kristen. Sekarang di zaman Pergamus ini. Mereka berbalik menganiaya orang-orang pagan itu. Mereka ini karena berkompromi, maka templakan diberikan oleh Yesus. Apa yang Yesus katakan? Bertobatlah. Nah, itu pelajaran kita yang sudah kita pelajari beberapa saat yang lalu. Sekarang kita tiba kepada jemaat yang keempat, yaitu jemaat Tiatira. Jemaat keempat Tiatira ini, disinilah setelah terjadi kompromi, sekarang terjadi era kemurtatan. Gereja Kristen sekarang memasuki era kemurtatan. Era kekristenan ini terjadi di zaman Tiatira abad yang ke-6 sampai abad yang ke-15. 1000 tahun lamanya. Ini era dari jemaat Tiatira ini yang murtad ini panjang sekali terjadinya. Praktek kekafiran masuk ke dalam gereja yang tadinya tidak ada sama sekali di gereja. Sekarang mulai masuk hal-hal yang bersifat asing yang berasal dari kekafiran masuk ke dalam gereja. Lalu terjadi aniaya. Sekarang siapa menganiaya siapa? Orang Kristen menganiaya orang Kristen. Loh, bagaimana bisa orang Kristen menganiaya orang Kristen? Saya berikan tanda kurung,
orang Kristen yang pagan, yang mengikuti faham kekafiran, mempraktekkan faham kekafiran di dalam gereja, menganiaya orang-orang Kristen yang masih mau murni, tidak mau mengikuti pengajaran-pengajaran yang berasal dari kekafiran. Mereka inilah yang dianiaya dan jumlahnya berjuta-juta. Kita akan nanti lihat. Templakan dari Yesus karena orang Kristen, gereja Kristen waktu itu di zaman Tiatira ini, mereka itu toleransinya tinggi sekali terhadap Isabel, kekafiran, dan juga amoral. Inilah Tiatira, namanya sekarang Akisar. Mazmur 2 ayat 18, Ibu Rika bisa tolong bantu baca? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Nah, ini adalah nasihat yang diberikan kepada jemaat Tiatira. Ini adalah firman dari anak Allah. Jadi firman Allah sendiri yang memberikan nasihat kepada jemaat Tiatira yang mewakili kurun sejarah kekristenan di abad ke-5 sampai abad yang ke-15. Nah, Tiatira ini ada sebuah kota di provinsi Lydia di sebelah barat Asia Kecil dan terletak di jalan dari Pergamos ke Sardis. Kota ini berada di tepian barat sungai Likus, cabang dari sungai Hermus. Nah, praktek kekafiran dan ibadah yang penuh ketahyulan dilaksanakan di sini. Di era ini, gereja Kristen mempraktekkan praktek-praktek yang diambil dari kekafiran, masuk perlahan-lahan ke dalamnya, dan ibadah mereka penuh dengan ketahyulan. Kita akan pelajari. Mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa kekafiran. Asing bagi gereja, berbeda dengan jemaat Efesus. Dan kendor mereka itu dalam hal moralitas seksual. Buku Wahyu memperkenalkan seorang wanita bersama Isabel atau Jezebel yang mengajar dan menyesatkan orang-orang Kristen di Tiatira untuk mengikuti faham-faham kekafiran dan kebejatan moral. Mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa kekafiran dan kendor dalam hal moralitas. Dan ini sudah terulang. Nah, kita sekarang menuju ke Tiatira. Ini rombongan yang saya bawa, ada 22 orang. Kami menyeberangi danau. Dan sekarang saya berikan disclaimer atau penafian. Kita belajar nubuatan. Apa artinya? Kita mempelajari Alkitab. Nubuatan-nubuatan itu terdapat di dalam Alkitab. Dan nubuatan-nubuatan yang digenapi berubah menjadi sejarah. Jadi kita belajar dua, Alkitab dan sejarah. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Apakah kita boleh marah kepada buku catatan sejarah? Tentu tidak boleh kita marah ya kepada buku catatan sejarah. Kita pelajari itu. Saya pelajari itu dari mulai SMP, SMA, dan juga di perguruan tinggi. Belajar sejarah. Kebetulan saya, major saya adalah teologi. Minor saya adalah sejarah. Saya paling suka belajar sejarah. Apalagi pada waktu saya berkunjung ke Eropa. Disitulah letak sejarah yang banyak terjadi. Dan banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Saya suka pergi ke Worms, pergi ke Berlin, pergi ke Eisenach, dan banyak lagi yang lain. Mempelajari sejarah. Nah, kita tidak boleh marah kepada guru yang mengajar sejarah. Jadi kalau ada guru mengajar sejarah, kita tidak boleh marah kepada guru itu. Karena yang diajarkan adalah sejarah yang sudah terjadi.
yang adalah kegenapan dari nubuatan yang dituliskan oleh Alkitab. Bisakah kita merubah sejarah? Tentu kita tidak bisa merubah sejarah. Apa yang kita bisa rubah? Kita tidak bisa merubah masa lalu. Itu sudah terjadi. Pelaku-pelaku sejarahnya pun sudah pada mati. Yang kita bisa buat adalah berbuat sesuatu yang berbeda dari masa lalu itu. Yang berbeda dengan yang terjadi di masa lalu. Itu yang kita bisa buat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa merubah sejarah. Itu sudah terjadi. Yang kita sekarang bisa buat adalah mari kita buat sesuatu yang berbeda dari sejarah itu. Nah, dengan disclaimer seperti ini, saya harap sekarang kita sudah siap untuk melakukan perjalanan nubuatan dan sejarah. Ada seorang bernama George Santayana, filsuf, penulis esai, penyair, novelis Spanyol. Dia mengingatkan kita, mereka yang tidak mengingat masa lalu, mereka dikutuk untuk mengulangi kesalahan mereka. Jadi kita yang mengingat masa lalu, kalau tidak kita ingat masa lalu itu, kita bisa dikutuk untuk mengulangi kesalahan yang sama yang dibuat oleh para pelaku sejarah itu. Lebih lanjut, George Santayana menuliskan, mereka yang tidak membaca sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya. Mereka yang gagal belajar sejarah, belajar dari kesalahan para pendahulunya, ditakdirkan untuk mengulanginya. Sebabnya kita belajar sejarah. Ada banyak sekali buku-buku sejarah. Saya tidak bisa berikan semua gambar-gambar, tapi saya suka pergi ke library, perpustakaan. Perpustakaan yang salah satu yang terbesar di dunia adalah Library of Congress di Washington DC. Itu ada 173 juta buku, bermacam-macam buku yang ada di dunia, ada di sana. Luar biasa. Baik buku-buku yang disebut buku-buku reference yang tidak boleh sembarang dipinjam. Dan buku-buku yang lain yang kita bisa pinjam. Macam-macam bukunya. Ada sejarah civilization, kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Sejarah dunia. Ada juga sejarah kekristenan. Dan banyak lagi yang lain. Nah, sejarah mencatat abad-abad pertengahan. Yang disebut abad kegelapan. Saya sengaja kasih di sini latar belakang hitam, gelap. Inilah sejarah kekristenan yang terjadi di zaman Tiatira. Kemurtatan terjadi di dalam gereja Kristen, gelap. Dan itu ada di zaman abad pertengahan yang disebut abad kegelapan, Dark Ages. Ini sama dengan yang tadi kita pelajari, terjadi di akhir abad ke-5 atau mulai abad ke-6 dan tiba di akhir abad ke-15. 1000 tahun lamanya gereja berada di era kegelapan. Kenapa gelap? Nah, itu yang kita mau cari tahu. Apa yang terjadi di abad-abad pertengahan, abad kegelapan itu? Yang pertama, Alkitab dilarang untuk dibaca. Alkitab tidak boleh dibaca. Siapa yang melarang? Gereja. Kenapa dilarang? Nanti kita lihat kenapa dilarang. Jadi Alkitab hanya boleh dipegang oleh imam-imam. Orang kebanyakan tidak boleh membaca Alkitab. Lalu sampai terjadi ada para penyelundup Alkitab. Menyelundupkan Alkitab supaya bisa dibaca diam-diam. Ada orang yang naik ke atas pohon, lalu disinari oleh terang bulan, membaca Alkitabnya. Karena kalau ketahuan baca Alkitab terang-terangan, hukumannya bisa hukuman mati. Jadi Alkitab waktu itu sama seperti narkoba zaman sekarang. Orang yang menyelundupkan narkoba bisa dihukum mati.
di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan berbagai negara yang lainnya. Jadi Alkitab menjadi satu barang yang dibenci, barang yang dimusuhi, yang tidak boleh dibaca, tidak boleh diterjemahkan. Itu yang terjadi. Siapa yang melarang? Amat disayangkan. Gereja yang melarangnya. Mari kita lihat apakah benar. Ini dekrit yang dikeluarkan oleh Konsili Tulu tahun 1229 Masehi. Ini bunyinya. Kami juga melarang kaum awam diizinkan memiliki kitab-kitab Perjanjian Lama atau Baru. Kami sangat melarang, ini ditekankan, kami sangat melarang mereka memiliki terjemahan dari kitab-kitab ini. Tidak boleh diterjemahkan dan tidak boleh dimiliki. Ini sekarang putusan Konsili Tarragona tahun 1234 Masehi. Tidak seorang pun boleh memiliki kitab-kitab Perjanjian Lama dan Baru dalam bahasa Romawi. Dan jika seseorang memilikinya, ia harus menyerahkannya kepada uskup setempat dalam waktu 8 hari setelah pengumuman keputusan ini. Sehingga buku-buku itu dapat dibakar. Saudara bayangkan, Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru harus diserahkan. Untuk diapakan? Untuk dibakar. Gereja melarang anggotanya untuk memiliki Alkitab. Sekarang kita bersyukur, Alkitab itu gampang sekali kita dapatkan. Baik secara hard copy maupun soft copy. Kita bisa dapatkan, kita bisa baca Alkitab dari cellphone kita, dari iPad kita, dari kita punya laptop dan sebagainya. Tetapi dulu jangan sampai punya Alkitab. Karena apa? Mari kita lihat yang berikutnya. Proklamasi di Dewan Ekumenis Konstans pada tahun 1415. Ini di era ke-8. Profesor Oxford dan teolog John Wycliffe ada yang pertama tahun 1380 yang menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris untuk membantu orang Kristen mempelajari Injil yang menggunakan kalimat Kristus yang mereka paling mengerti. Yang mana yang mereka paling mengerti? Tentu bukan bahasa Latin. Yang mereka paling mengerti adalah bahasa Inggris. Itu sebabnya Alkitab harus disalin, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan itu dilakukan oleh John Wycliffe. Untuk bidah atau untuk heresi, kemurtatan ini, Wycliffe dikutuk oleh Arundel, Uskup Agung Canterbury. Lalu secara anumerta, keputusan Dewan, ini sudah mati Wycliffe, tapi secara anumerta keputusan Dewan mengatakan, tulang Wycliffe digali dan dibakar di depan umum, lalu abunya dibuang ke sungai Swift. Mereka marah kepada John Wycliffe yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris supaya bisa dibaca oleh orang kebanyakan, tidak hanya oleh para imam saja. Lalu saking marahnya Arundel ini karena John Wycliffe menerjemahkan Alkitab, maka kuburnya digali, diambil tulang belulangnya, lalu dibakar di depan umum. Lalu abunya dibuang ke sungai Swift. Mereka katakan, beginilah nasib orang yang membaca Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan yang memiliki Alkitab, dan yang menyalinnya, menerjemahkannya ke bahasa yang lain. Ini terjadi. Ini dibuat oleh gereja waktu itu di zaman Middle Ages, zaman ke-8, Dark Ages. Sekarang lihat nasib William Tyndale pada tahun 1536. William Tyndale diikat di tiang pancang, kemudian dibakar karena menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Tyndale, dia mengatakan sebelum dia dihukum mati, gereja melarang memiliki atau membaca Alkitab untuk mengontrol dan membatasi ajaran
serta untuk meningkatkan kekuatan dan kepentingan gereja itu sendiri. Orang tidak boleh baca Alkitab. Orang tidak mengerti Alkitab. Yang mengerti hanya para imam. Mereka yang memiliki. Orang awam tidak boleh. Ini terjadi. Ini catatan sejarah. Alkitab dilarang untuk dibaca. Ini ada seorang pendeta sudah almarhum, Herbert W. Armstrong. Dia seorang penginjil Amerika yang mendirikan Worldwide Church of God. Perintis awal penginjilan radio dan televisi. Dia mengkhotbahkan tentang Alkitab. Ajarannya disebut sebagai Armstrongisme. Dan ia menuliskan satu buku dengan judul Pagan Practices Creep into Church. Praktek-praktek kekafiran yang merayap masuk ke dalam gereja. Nah ini lihat. Jadi gereja sekarang dimasuki ajaran-ajaran kekafiran. Dan banyak apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir mulai dilakukan oleh gereja. Dan itu tidak ditolak oleh orang. Kenapa? Oleh karena orang tidak baca Alkitab. Ketakutan untuk baca Alkitab. Jadi mereka tidak tahu bahwa praktek mereka itu berlawanan, bertentangan dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab. Mereka apa saja peraturan yang bisa dilakukan hanyalah apa yang dikeluarkan oleh imam-imam, pemimpin gereja waktu itu. Tanpa mereka bisa melawannya. Karena mereka tidak punya senjata untuk melawan. Mereka tidak punya Alkitab yang bisa dipakai untuk menyatakan apa yang kamu praktekkan itu tidak benar. Tidak sesuai dengan Alkitab. Apa akibat jika Alkitab dilarang untuk dibaca? Nah, kalau Alkitab dilarang untuk dibaca, apa akibatnya? Ini yang terjadi. Padahal Alkitab itu menurut Mazmur 119 ayat 105 yang tadi dibacakan oleh Lai Dahlan Manurung, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu pelita, terang. Jadi kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kalau orang berjalan dalam kegelapan, kaki kita bisa terantuk batu. Kita bisa masuk di lubang. Kemarin ada sahabat saya, seorang wanita, Dr. Linda Ko. Dia cerita waktu dia di Rwanda, dia jalan di tengah kegelapan, tiba-tiba dia menghilang. Teman-temannya cari, di mana dia? Ternyata dia masuk ke dalam lubang. Jatuh ke dalam lubang yang tidak bisa dilihat karena dia tidak pakai senter. Jadi kalau kita punya firman Allah yang adalah pelita, akan menerangi kegelapan, kekafiran. Sehingga kita tidak akan tersandung, tidak akan terjatuh. Saya kalau drive mobil di jalan tol, saya coba-coba ayat ini. Jadi waktu di tol itu kan gelap gulita. Tapi saya bisa maju terus karena ada lampu headlight mobil saya. Saya coba matikan. Ketakutan saya. Cepat-cepat saya nyalakan kembali. Gelap gulita. Nah, bayangkan pada waktu itu gereja Kristen berada di zaman kegelapan, amat kelam, amat pekat kekelamannya. Tanpa ada Alkitab yang adalah terang dan pelita firman Tuhan, maka banyak orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mudah-mudahan kita masih bersahabat ya. Kita masih bersahabat. Ini terjadi di era zaman kegelapan dari gereja kekristenan. Para pelakunya sudah tidak ada lagi sekarang. Tapi ini yang terjadi dicatat oleh sejarah. Apa yang terjadi? Ketahyulan merajalela. Sudah tahu pada abad pertengahan banyak orang sangat takut kepada para penyihir. Takut kepada roh-roh jahat. Ada banyak sekali orang, wanita dan pria, dieksekusi, dibunuh mati karena dituduh mereka adalah penyihir. Ini yang ditakuti oleh banyak orang waktu itu. Orang takut angka 13. Nah, ini mulai waktu itu. Mungkin saudara berpikir, kenapa ya orang takut angka 13? Kenapa banyak hotel-hotel di dunia ini yang tidak ada lantai 13?
perkantoran tidak ada lantai 13. Dari 12 lompat ke 14. 13 tidak ada. Kenapa? Ini ketahyulan yang merasuk gereja Kristen di abad pertengahan, abad ke-8. Kenapa orang kalau bersin, walaupun orang itu tidak dikenal, orang akan katakan bless you. Dulu sebutannya God bless you. Tapi orang-orang ateis marah mereka. Mereka tidak percaya Allah. Jadi disingkat bless you. Di Jerman Gesundheit. Ya, saudara sering kalau orang bersin, biar kita nggak kenal siapa dia, tapi di satu ruang tunggu bersama langsung ada yang katakan Gesundheit, God atau bless you. Itu kenapa? Ada sejarahnya panjang, tapi saya tidak mau kasih tahu sekarang. Nanti di lain kesempatan saya kasih tahu. Mereka pikir itu adalah roh-roh jahat di hidung yang harus dikeluarkan lewat bersin. Itu sebabnya dikatakan, sehatlah engkau. Allah berkati. Tapi sekarang dirubah jadi bless you. Nah, ini semua, saudara tahu, saya tidak karang-karang. Bukan hasil karangan saya. Saudara lihat di bawah itu adalah link ke sumber-sumber dari mana ini bahan ini saya dapat. Jadi ada di situ semua. Jadi bukan karang-karang sendiri. Ini sejarah yang terjadi. Nah, ketika itu surat-surat pengampunan dosa diperjualbelikan. Jadi ada seorang yang bernama Johann Tetzel. Johann Tetzel ini adalah seorang pengkhotbah Dominika yang dituduh menjual indulgensi, surat-surat pengampunan dosa. Dia dikenal dengan bait yang dikaitkan dengannya. Kata Johann Tetzel dalam semua promosinya tentang surat pengampunan dosa ialah, begitu uang koin kamu berdering dalam peti pengumpulan uang-uang pengampunan dosa ini, maka jiwa akan lompat keluar dari api penyucian. Jadi kalau Anda ingin menyelamatkan orang tua Anda, yang sekarang ini mungkin, ini kepercayaan dari Johann Tetzel atau kepercayaan gereja waktu itu di abad pertengahan, supaya kamu bisa bebaskan mungkin ayah kamu, oma kamu, opa kamu, nenek moyang kamu keluar dari api penyucian. Caranya masukkan uang, beli surat pengampunan dosa. Begitu koin berdering, dulu belum ada uang kertas, pakai koin. Begitu koin berdering, maka jiwa itu akan melompat keluar dari api penyucian. Inilah yang diajarkan oleh gereja, dipromosikan oleh Johann Tetzel. Padahal firman Tuhan berkata, nah kalau ada firman Tuhan, waktu itu firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9, Ibu Like tolong bantu baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan tidak mengatakan harus membeli surat pengampunan dosa. Tetapi kita mengaku dosa kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Yesus Kristus. Maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amat disayangkan, ayat ini tidak boleh diterjemahkan. Ayat ini tidak boleh dimiliki oleh orang awam. Sehingga mereka dipenuhi dengan ketahyulan, takut karena gereja mengancam. Lalu ayat yang berikutnya, tolong bacakan kembali, Wahyu 1 ayat 6. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, terima kasih. Hasil pengorbanan Yesus Kristus dicatat di dalam kitab Wahyu 1 ayat 6. Yesus membuat kita menjadi satu kerajaan. Artinya menjadi Basilea, menjadi raja-raja. Paling enak jadi orang Batak ya. Semua bisa jadi raja. Saya
jadi raja dari keluarga Manurung. Karena saudara Dahlan Manurung ini, lai saya, menikahi kakak saya Itoku. Jadi saya selalu mereka bilang, ini raja nami, raja kami. Saya juga dengan keluarga Hutauruk yang anak saya perempuan diambil jadi menantu, dia juga katakan, ini raja kami. Lalu ada satu lagi Mangunsong. Mangunsong mengambil Ito saya. Sehingga saya jadi rajanya Mangunsong. Jadi saya ini raja dari 3 rumpun orang Batak ya, yang besar. Wah, jadi raja. Tapi berbeda dengan raja-raja ini. Status kita diangkat tinggi oleh pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kita menjadi raja-raja. Semua kita menjadi raja, ya. Ratu-ratu kalau wanita. Lalu menjadi imam-imam bagi Allah. Apa pekerjaan imam? Imam itu mengentarai kita kepada Allah. Jadi kalau zaman dulu orang yang berdosa harus pergi kepada imam, mengaku dosanya dan melakukan upacara-upacara penyembelihan anak domba untuk mengampuni dosa orang yang bersalah itu. Nah sekarang oleh kematian Yesus Kristus kita diangkat menjadi imam. Jadi semua kita jadi imam. Ibu Hotma jadi imam. Ibu Riris jadi imam. Ibu Ilse jadi imam. Ibu Ira, Vindi, Ibu Susan, Ibu Femi, Lai Dahlan jadi imam. Apa artinya? Kalau kita berbuat dosa seperti yang dicatat di atas 1 Yohanes 1 ayat 9, kita bisa langsung menghadap, meminta pengampunan kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Tidak perlu kita meminta ada imam manusia mengantarai kita dengan Yesus. Orang kita sekarang jadi imam-imam. Jadi kita bisa langsung berhubungan dengan Allah kita. Tidak perlu berhubungan melalui imam-imam manusia. Nah ini yang masuk ke dalam gereja. Yang dipraktekkan banyak kali orang tidak tahu. Bahwa kita diangkat oleh Yesus Kristus menjadi raja dan imam. Artinya kita bisa langsung berhubungan dengan Allah. Kalau kita berdosa, minta ampun kepadanya. Lalu dia akan ampuni dosa kita dan sucikan kita dari segala kejahatan. Baik, yang berikutnya yang terjadi di zaman kegelapan ini ajaran kekafiran yang masuk ke dalam gereja. Yaitu menyiksa diri, penyiksaan diri, penance. Saya hanya kasih tahu, tidak dibaca ayatnya karena panjang. Ini adalah praktek-praktek kekafiran. Orang zaman dulu, mereka, saudara lihat di paling akhir, di 1 Raja-Raja 18 ayat 28. Mereka ini berhadapan dengan Elia. Lalu yang mana Allah yang benar yang harus disembah? Buktinya adalah dengan meminta api turun dari langit. Nah, imam-imam Baal dan imam-imam Astoret yang berjumlah 850 orang ini, mereka meminta supaya api turun dari langit. Tapi dewa mereka tidak menjawab. Lalu mereka ini dikatakan oleh Elia, panggil lebih keras. Jangan-jangan ia sedang merenung. Mungkin dia punya urusan. Mungkin ia lagi bepergian. Barangkali ia tidur. Jadi ini orang-orang imam-imam Baal ini dan Astoret, maka mereka memanggil lebih keras dewa-dewa mereka. Meminta api turun dari langit. Mereka menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Jadi mereka menyiksa diri mereka. Dan ini masuk ke dalam gereja, diajarkan oleh gereja untuk menyiksa diri. Penance namanya. Nah, apakah itu terjadi di gereja? Ya, terjadi. Bahkan masih dipraktekkan sampai sekarang ini. Nah, saya ini mungkin tidak terdengar suaranya, tapi saudara bisa lihat videonya. Saya mau kasih disclaimer. Kalau saudara tidak tahan lihat darah, jangan paksakan mata saudara melihat video ini. Lebih baik saudara arahkan pandangan mata ke kiri atau ke kanan, supaya jangan lihat video ini. Tetapi kalau saudara kuat lihat darah, silakan teruskan lihat. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Ini terjadi di Filipina. Penganut ajaran gereja ini yang sangat ketat.
ratusan orang menyiksa diri mereka. Mereka menoreh-noreh tubuh mereka dengan pecahan-pecahan beling yang tajam. Lalu mereka pakai silet, mereka potong-potong badan mereka. Setelah itu supaya darah mengalir terus, mereka pukul-pukul belakang mereka. Mari kita lihat. Saudara lihat bagian belakang itu darah menghitam. Mereka pukul-pukul. Kemudian mereka berjalan, memukul badan mereka sampai darah terus mengalir keluar. Ratusan mereka melakukannya. Itu kan bangka-bangka badan mereka. Nah, kalau darah berhenti mengalir, maka dibikin luka baru. Ini anak saya ketakutan melihat darah yang begitu banyak. Nah, ini seorang yang pegang beling-beling, pecahan beling untuk membuat luka baru. Darah kembali mengalir. Tidur tuh. Ya udah tadi benar. Ini pakai silet. Mereka silet supaya darah terus mengalir. Dari Pak Tino Sidin. Awan di semua pagi, panjang. Yang apa? Lalu mereka mulai perjalanan mereka ini dari gereja. Setelah berkeliling, mereka kembali lagi ke gereja. Lalu keluarga-keluarganya memukuli kembali sampai darah-darah mengalir. Saya lihat darah begitu mengalir. Puncak acara ini adalah penyaliban. Mereka salibkan diri. Ini seorang wanita yang ketika saya interview, dia katakan, ini kali yang ke-12 saya disalib. Ini disalib dengan paku betul. Tapi lebih dahulu tangannya itu dikasih alkohol. Lalu diikat supaya jangan robek. Ini dipaku dengan paku yang sungguh-sungguh. Kakinya pun dipaku. Kakinya dipaku dengan paku yang betul-betul tembus di kaki. Orang lihat. Nggak ada item. Bosing. Bosing. Kan kontinan gimana? Kemudian ada 13 orang yang disalibkan waktu itu. Dipaku juga. Apa artinya? Artinya mereka tidak menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Mereka berpikir pengorbanan Yesus itu tidak cukup. Jadi mereka harus lakukan. Ada yang katakan kepada saya sudah menoreh-noreh badan saya ini 40 kali. Untuk supaya ayah saya, ibu saya, orang nenek moyang saya. Mungkin mereka ada kesalahan-kesalahan yang saya bisa tebus
dengan cara saya menyiksa diri. Dengan cara saya disalibkan. Ibu tadi 12 kali disalibkan. Dan dikatakan inilah yang terakhir saya lakukan. Untuk apa? Untuk menebus kesalahan dari mungkin ayah, ibu, atau keluarga. Saya tebus itu. Siapa yang bisa menebus dosa kita? Hanya Yesus Kristus. Bukan kita manusia. Yang menarik dari orang-orang yang tadi itu disiksa, menyiksa diri itu. Begitu selesai acara, langsung mereka mandi sambil menggeliat-geliat karena pedih tentunya. Setelah itu mereka merokok, mereka meminum bir. Jadi perubahan mereka, penebusan mereka hanya berhenti sebentar saja. Saudaraku, inilah doktrin kekafiran yang masuk ke dalam gereja. Aniaya, menganiaya, penance, menghukum diri. Nah, kemudian yang terjadi yang lain, doktrin gereja tentang purgatori, yaitu api penyucian. Konsili Leon kedua tahun 1274, gereja mendefinisikan untuk pertama kalinya ajarannya tentang api penyucian dalam dua hal. Beberapa jiwa disucikan setelah kematian. Jiwa seperti itu mendapat manfaat dari doa dan tugas salah yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk mereka. Seorang teolog Spanyol dari akhir abad pertengahan pernah berpendapat bahwa rata-rata orang Kristen menghabiskan 1000 hingga 2000 tahun dalam api penyucian. Tapi kita bisa mempercepat proses itu dengan cara melakukan sesuatu, membeli hukuman itu supaya mereka itu cepat keluar dari api penyucian. Inilah yang diajarkan ke dalam gereja di abad pertengahan waktu itu. Amat disayangkan, gereja tidak memperbolehkan orang untuk belajar Alkitab. Tunggu sebentar. Oke. Kemudian ada yang disebut perayaan mingguan untuk orang mati. Semua All Saints Day, All Souls Day. Jadi kubur-kubur dihias dan dikasih bawa makanan macam-macam. Karena katanya menurut cerita rakyat, malam All Saints Day dan All Souls Day, almarhum orang yang mati ini masuk mengadakan misa dalam gereja. Bukan misa saya, misa mass. Ya. Lalu begitu lonceng berbunyi, orang-orang mati ini pergi ke rumah orang yang mereka cintai. Jadi orang-orang mati ini kembali pulang ke rumahnya. Dan macam-macam lagi yang diajarkan. Mereka siapkan roti yang mereka sebut roti orang mati, pai Tuhan. Padahal Alkitab berkata tentang keadaan orang mati. Kalau orang baca Alkitab, mereka akan tahu. Lihat, Pengkhotbah 9 ayat 5. Tolong dibacakan, Ibu Lika. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Orang mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak akan pulang ke rumah. Mereka tidak akan makan roti atau makanan yang disajikan. Tolong baca ayat yang ke-6. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Kalau orang sudah mati, kasih mereka, kebencian, kecemburuan sudah lama hilang. Mereka tidak balas dendam. Ada dikatakan arwah penasaran, arwah balas dendam. Itu tidak benar. Ajaran Alkitab mengatakan orang mati tidak tahu apa-apa. Kita baca ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya, tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, pengetahuan, hikmat di dalam dunia orang mati. Itu hanya terjadi di dunia orang hidup. Dan kita akan pergi ke sana. Tapi apa yang harus dilakukan?
pada waktu kita hidup, lakukan apa yang harus dilakukan menurut akan firman Tuhan. Ketika mati, selesai. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Jadi tidak ada orang mati itu bertobat. Tidak ada. Nah, mari kita lihat Ayub 7 ayat 9. Tolong bacakan. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Saudara lihat, orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak ada rumah berhantu. Karena ada orang mati gantung diri, rumahnya jadi baspok, jadi angker, berhantu. Dikatakan di sini oleh Alkitab. Jadi kalau orang baca Alkitab akan tahu keadaan orang mati. Orang mati yang turun ke dalam lubang kematian mereka, mereka itu tidak akan muncul kembali. Firman Tuhan yang katakan, ya, bukan pendeta misa. Firman Tuhan. Lalu kita lihat ayat yang ke-10, Ayub 7. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Lihat, orang mati tidak kembali pulang ke rumahnya. Tidak kembali untuk mengganggu, cemburu, marah, ya, menyatakan cinta, kebencian, tidak ada. Jadi orang mati tidak akan pulang ke rumahnya. Firman siapa? Firman Allah. Alkitab. Yang dilarang untuk dibaca itu sebenarnya orang percaya tahyul. Tahyul. Mereka percaya orang mati pulang ke rumah, mengganggu orang yang hidup. Nah, apa kata orang mati? Kata Alkitab tentang orang mati, Yesaya 38:18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Saudara lihat, Alkitab berkata, ini kebenaran, terang, suluh pada jalan kita. Orang mati tidak mengucap syukur. Saya dulu paling suka Frans Daromes. Suaranya enak, empuk. Dan juga itu siapa ya? Saya lupa namanya. Itu saya punya kesukaan. Nah, waktu mereka meninggal dunia, di kubur mereka tidak menyanyi lagi. Mereka tidak memuji Tuhan. Kalau saudara mau dengar suara Frans Daromes atau Bruri Marantika, Bruri Pesulima, kemana saudara pergi? Jangan pergi ke kuburannya. Mereka tidak menyanyi di kubur. Mereka itu kalau saudara mau dengar suara mereka, pergi ke toko-toko kaset, ke toko-toko musik. Di situ baru kita dengar suara mereka. Tapi gereja mengajarkan orang mati masih bisa mengatur urusan orang hidup. Alkitab katakan itu tidak benar. Dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Jadi saudara yang kekasih, inilah ketahyulan-ketahyulan yang merayap masuk ke dalam gereja. Karena apa? Alkitab tidak boleh dibaca. Alkitab dibakar. Mazmur 119 ayat 17. Tolong bacakan. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sini. Orang mati tidak puji-puji Tuhan, tidak bersyukur. Orang mati tidak tahu apa-apa. Kata Alkitab, coba kalau orang baca Alkitab dengan benar, maka semua kebohongan ini yang berasal dari ajaran kekafiran akan lenyap dari ajaran gereja. Ini ada seorang, dia bernama Moreh Andre Widodo. Dia seorang pilot dan pelatih pilot. Dia tuliskan, sejarah gereja mencatat bahwa setelah masa gereja Pergamus, penyusupan praktek-praktek doktrin-doktrin penyembahan berhala semakin bertambah di gereja. Gereja yang seharusnya menjadi terang dunia, seperti yang dikatakan Yesus di Matius 5 ayat 13, kini menjadi kebalikannya. Gereja mulai kehilangan terangnya dan mulai menjadi gelap sampai nanti terjadi reformasi pada abad yang ke-15. Lalu gereja menganiaya. Orang yang tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh gereja, gereja menganiaya mereka. Apakah ada bukti? Mari kita lihat di abad-abad kegelapan ini, gereja telah dengan kejam menganiaya para penentangnya. Saya ingin tambah sedikit beberapa menit lagi ya.
sebelum saya selesaikan pembahasan ini, saya sangat menghargai kebesaran hati dari dua orang Sri Paus yang menyatakan permintaan maaf mewakili gereja atas aniaya yang dilakukan oleh gereja. Yang pertama adalah Sri Paus Yohanes Paulus. Yang kedua, saya sempat beraudiensi dengan beliau di Roma, di Vatikan bersama Lai Dahlan Manurung dan saya punya kakak. Dalam pidatonya tanggal 18 Desember 1999 di Praha, Sri Paus Yohanes Paulus II mengungkapkan kesedihan mendalam atas kematian Hus dan memuji keberanian moralnya. Hus dibakar mati oleh karena ia percaya Alkitab dan menentang ajaran gereja. Hukumannya hukuman mati, dibakar dengan api sampai menjadi abu. Lalu beliau, Sri Paus Yohanes Paulus II, beliau meminta maaf kepada orang-orang Kristen Ortodoks Timur dan kepada Muslim atas kerusakan mengerikan yang terjadi pada peradaban oleh advokasi kepausan atas perang salib dan dengan pemaksaan konversi dan pembantaian di Balkan selama aliansi terbuka gereja dengan fasisme selama Perang Dunia Kedua. Saudara bisa dapatkan ini semua dari website, ini link mereka. Meminta maaf. Mengapa Sri Paus meminta maaf? Oleh karena dia belajar sejarah. Sri Paus Paulus membuat banyak permintaan maaf. Selama masa pemerintahnya yang panjang sebagai Paus, dia meminta maaf kepada orang Yahudi, wanita, orang yang dihukum oleh Inkuisisi dari Spanyol, Muslim yang dibunuh oleh tentara salib, dan hampir semua orang yang menderita di tangan gereja Katolik selama bertahun-tahun. Bahkan sebelum dia menjadi paus, dia adalah editor terkemuka dan pendukung inisiatif seperti surat rekonsiliasi Uskup Polandia kepada Uskup Jerman dari tahun 1965. Sebagai paus, dia secara resmi membuat permintaan maaf publik atas lebih dari 100 kesalahan ini. Itu semua ada websitenya, ada linknya. Lalu Sri Paus yang kedua yang juga membuat pernyataan permintaan maaf adalah Sri Paus Franciscus. Pada tahun 2015, beliau mengunjungi gereja Waldensia di Turin, Italia. Orang-orang Waldensia adalah orang-orang yang memelihara hari Sabat, tidak memelihara hari yang pertama. Disinilah umat Kristen Waldensia mengalami penganiayaan brutal oleh gereja Katolik selama abad pertengahan. Atas nama gereja, Sri Paus Franciscus meminta pengampunan kepada umat Waldensia. Di pihak gereja Katolik, saya meminta maaf kepada Anda. Saya memintanya untuk sikap dan perilaku non-Kristen dan bahkan tidak manusiawi yang telah kami tunjukkan kepada Anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ada seorang Sri Paus Franciscus yang berbesar hati meminta maaf, penyesalan, dan meminta diampuni. Luar biasa. Karena apa? Karena pada zaman era pertengahan ini, abad pertengahan, zaman Tiatira, gereja menganiaya. Nah, ini ada Jubilium Agung tahun 2000, termasuk hari doa pengampunan dosa bagi gereja pada tanggal 12 Maret 2000. Ini ajaran Waldensia bertentangan dengan gereja Katolik dan pada tahun 2015 kaum Waldensia dinyatakan sesat bukan karena mereka mengkhotbahkan kemiskinan apostolik yang juga dikhotbahkan oleh para Fransiskan, tetapi karena mereka tidak mau mengakui hak prerogatif uskup lokal atas khotbah mereka yang tidak alkitabiah. Mereka ini dibunuh. Nah, saudara lihat, dibantai dengan karena ketidaksesuaian dengan gereja, dan kota mereka dibakar habis tahun 1251. Orang-orang Albigensia diperkirakan setidaknya 1 juta nyawa tak berdosa hilang selama 20 tahun perang salib. Beberapa Katar bahkan dibakar di tiang pancang. Kaum Huguenots
semua orang Protestan di Prancis pada abad ke-16 dan 17, banyak diantaranya mengalami penganiayaan berat karena keyakinan mereka yang berbeda dengan ajaran gereja. Tanggal 24 Agustus 1572 yang dikenal sebagai Saint Bartholomew's Day, Hari Bartolomeo. Di waktu itu lonceng gereja dibunyikan sebagai tanda mereka harus bunuh orang-orang Huguenots. Hari itu 70.000 orang Huguenot mati dibunuh. Saudaraku, gelap era Tiatira, zaman kegelapan, Dark Ages. Puji Tuhan, di zaman gelap itu muncul bintang-bintang reformer, pembaharu. Wycliffe tahun 1384, Huss 1415, Jerome 1416. Ini mereka ini mati dibakar. Lalu Zwingli 1531, muncul Luther tahun 1546, John Calvin 1564, John Knox 1572. Bermunculan sekarang langit yang tadinya gelap gulita oleh karena kekafiran masuk ke dalam gereja, sekarang mulai dipenuhi dengan bintang-bintang yang menerangi cakrawala yang gelap gulita itu. Para pembaharu, para reformer ini. Nah, ini ada gambar dari Geneva. Kebetulan saya ke sana ada utusan untuk menghadiri rapat di sana. Nah, saudara lihat yang ada pohon-pohon ini adalah Universitas Geneva yang dibangun oleh Calvin. Lalu mereka buat di situ Wall of Reformation, dinding reformasi. Di situ dipajang orang-orang yang para reformer yang tadi saya sudah sebutkan. Ini disebut tembok reformasi Geneva. Tembok reformasi ini berada di halaman Universitas Geneva, didirikan oleh John Calvin, dibangun untuk memperingati 400 tahun kelahirannya. Yang di patung-patung di atasnya ada John Calvin, William Farel, Theodore Beza, dan John Knox. Mereka inilah yang berjasa menerangi kegelapan malam pekat dari sejarah gereja. Mereka mulai menyinari kegelapan itu dengan pengajaran-pengajaran mereka. Kenapa? Oleh karena pada waktu itu kita akan habis ini masuk ke jemaat Sardis. Nah, itu ada pembahasan kita yang berikutnya yang disebut era reformasi. Mengapa? Oleh karena waktu itu Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Alkitab juga dicetak, ditemukan percetakan-percetakan walaupun masih sederhana, tapi Alkitab mulai diterjemahkan. Terjadilah kelahiran kembali, Renaissance. Terjadi pembaharuan. Gereja yang tadinya gelap gulita oleh karena ajaran-ajaran kekafiran yang masuk ke dalam gereja dipraktekkan terus-menerus. Banyak orang tidak tahu itu, tapi sejarah mencatatnya. Nah, apa yang kita harus buat? Mari kita belajar Alkitab dengan sesungguhnya. Ikuti apa kata Alkitab. Jangan ikuti apa kata tradisi, apa kata kebiasaan. Kalau kita mengikuti Alkitab dengan sebenar-benarnya, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian. Oleh karena Tuhan tidak pernah menyuruh orang mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh gereja pada waktu abad pertengahan di zaman Tiatira. Kita akan jumpa pelajaran yang berikutnya, yaitu era Sardis, era sejarah kekristenan di zaman Sardis, di mana para pembaharu semua Renaissance kita akan pelajari. Sampai jumpa nanti. Jangan lupa mengikutinya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan firman Tuhan akan memerdekakan kita. Firman Tuhan akan mempersiapkan kita untuk mewarisi kehidupan yang kekal yang diajarkan oleh Yesus, bukan dengan menyiksa diri kita, bukan dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Saya harap kita masih terus bersahabat. Dan sebagai sahabat, tidak ada rahasia untuk sahabat. Saya harus nyatakan rahasia ini kepada saudara, supaya kita melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan saya ingin untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kami telah mempelajari firman Tuhan, mempelajari nubuatan tulisan kitab Wahyu dan kegenapannya, serta sejarah yang terjadi di dalam sejarah kekristenan. Dan biarlah kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti mengapa banyak hal yang bertentangan dengan Alkitab terjadi dan masih terus dipraktekkan. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, merdekakan kami melalui firman-Mu, agar hidup kami menjadi hidup yang tidak dipenuhi dengan beban, tidak dipenuhi dengan rasa takut, karena kami menghadapi masa depan yang gemilang bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Berkati Perki, berkati pimpinannya, berkati semua anggota, dan semua mereka yang mengikuti ajaran-ajaran dari seminar Wahyu ini. Nama Tuhan kiranya dimuliakan, Yesus kiranya ditinggikan, dan semua kami diberkati. Itulah doa kami, sambil mohon juga kesembuhan bagi saudara Finley, kesembuhan bagi Ibu Emmy, supaya kesembuhannya boleh sempurna dan bisa tidak menghalangi kegiatannya untuk terus mempelajari firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Misah, luar biasa sekali. Sore ini atau malam ini kita ditambahkan pengetahuan kita melalui sejarah. Walaupun di tengah kegelapan, Tuhan masih menuntun para pendiri-pendiri gereja kita, para reformator kita, para martir-martir kita yang untuk menegakkan kebenaran tentang Allah tersebut. Terima kasih banyak Pendeta Misah, sekali lagi kami atas nama Perki, luar biasa. Pelajaran yang memperkaya ilmu kita. Jadi, jangan lupa ya, bulan depan ini, tadi setelah masa kegelapan, ada masa era lagi berikutnya. Nah, dia itu di Jemaat Sardis. Bagaimana di era tersebut? Kita akan pelajari bulan depan. Sebelumnya, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta masih ada waktu? Sebenarnya ini waktu sudah berlalu ya, tapi masih ada waktu untuk tanya jawab? Boleh. Boleh ya? Tapi bagi saya ada waktu, tapi bagi saudara-saudara, saya tidak tahu. Ya. Khususnya orang dari Indonesia pasti mungkin sudah mendekati tengah malam ini. Tengah malam, betul. Iya. Jadi yang di Indonesia, mungkin Anda bisa, kalau ada pertanyaan, tolong tulis di komennya EHM, supaya nanti dikirim melalui WhatsApp ke saya, yang ada pada saat ini, baik di Jerman maupun di Belanda. Anda bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat kita, ya, di chat di Zoom link ini, ada tulisan komen, jadi silakan. Atau nanti setelah yang satu ini, Anda bisa pakai emoticon angkat tangan, supaya saya bisa melihat siapa yang ada pertanyaan. Sebelum kita masuk dalam forum tanya jawab, ada satu lagi lagu pujian yang ingin saya tampilkan. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semua. Lagu pujian tersebut berjudul Kita Memiliki Pengharapan dari Ebenezer Ministry. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Pengharapan
Baik, terima kasih atas lagu pujian tersebut. Kita memiliki pengharapan bahwa kita akan menyambut kedatangan Tuhan apabila kita tetap setia pada Tuhan. Terima kasih atas lagu tersebut. Saya lihat di sini di kolom chat ada, sebentar ya. Oke, ada pertanyaan ini. Baik, saya bacakan. Pertama, pertanyaan. Terima kasih dari Hotma. Terima kasih atas pertanyaan dari Tante Kori yang di Belanda. Pertanyaan pertama, apakah penganiayaan masa lalu akan terulang lagi pada zaman kita sekarang ini? Oke, Ibu Kori, terima kasih. Senang melihat kehadiran Anda bersama suami. Ya, apakah aniaya itu bisa terjadi? Aniaya akan terjadi dan itu sudah dinubuatkan. Aniaya akan terjadi. Kita akan mengalami kesesakan, tidak bisa berjual dan membeli. Dan kalau kita ikuti kebenaran, kebenaran itu akan membuat terjadinya aniaya. Kenapa dia berbeda? Oh, karena dia itu mengikuti Alkitab dan tidak mengikuti ajaran yang dipercaya oleh gereja. Aniaya bisa timbul. Dan itu bisa terjadi. Saya akan bisa bahas itu nanti di pembahasan yang berikutnya. Tapi itu semua akan bisa terjadi. Semoga sudah terjawab ya, Tante Kori. Pertanyaan tersebut. Ya, terima kasih. Baik. Pak Pendeta, saya mau bertanya sedikit dong. Yohanes, sabar dulu dong. Ada pertanyaan begini. Makasih ya. Tapi nanti Yohanes pertanyaan berikutnya. Ada yang udah masuk ini masalahnya pertanyaan di kolom chat dari Finley, Pak Pendeta. Ya. Pertanyaan untuk Pendeta Misa. Bagaimana kita bisa tahu dan menafsirkan kalau surat untuk jemaat Tiatira ini yang dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 digenapi pada peristiwa sekitar abad ke-6 sampai 15 atau abad ke-8. Apa dasar Alkitab yang dipakai untuk menghubungkan kedua peristiwa ini? Terima kasih. Oke, baik. Semua penulis-penulis komentar Alkitab, mereka mempunyai persamaan yang sama. Itu adalah kita lihat apa yang dituliskan oleh Alkitab, lalu kita sesuaikan dengan apa yang terjadi. Karena era kekafiran yang masuk ke dalam gereja dan sejarah mencatat itu terjadi di abad ke-8. Disebutkan the Middle Ages, Dark Ages. Jadi tepat sekali apa yang dituliskan oleh nubuatan itu yang digenapkan di dalam sejarah. Jadi itulah kaitannya. Karena nubuatan akan digenapkan dan kegenapan nubuatan itu kemudian menjadi sejarah. Dan sejarah mencatat. Saudara Finley, saudara baca banyak sekali melalui internet dan sebagainya. Pembahasan dari para penterjemah Alkitab, para pakar Alkitab. Semua sependapat bahwa era Tiatira adalah era kemurtatan. Yang diawali lewat Pergamus, era kompromi. Era kompromi itu membuat menuju kepada kemurtatan. Jadi ini bukan saya punya karangan sendiri, tetapi nubuatan itu disesuaikan dengan kegenapannya, dan kegenapannya itu dalam bentuk sejarah. Dan tepat sekali seperti apa yang dinubuatkan itu terjadi dalam kenyataan. Jadi itulah jawaban saya terhadap apa dasar Alkitab ini dipakai untuk menghubungkan kedua peristiwa ini. Nubuatan digenapkan dari Alkitab, nubuatan Alkitab digenapkan berubah menjadi sejarah. Dan sejarah mencatat semua ini. Jadi semua era-era gereja ini tepat sekali seperti yang terjadi. Jadi nubuatan itu berasal dari Tuhan sendiri. Ya. Ini ada pertanyaan tambahan dari Cindy. Sebentar Pak Pendeta ya. Rekomendasi nama-nama penafsir Alkitabnya. Saya akan kirimkan kepada Saudara Finley. Ya. Apakah saya kirimkan ataukah saya nanti tambahkan di waktu pembahasan Sardis?
Itu yang saya janjikan kepada Saudara Findri. Saudara akan dapati itu dan saudara akan membenarkan bahasan yang saya berikan hari ini. Karena bahasan ini bukan karangan saya, bukan karangan gereja saya atau kepercayaan saya, tetapi karangan dari penulis-penulis sejarah. Nubuatan-nubuatan ini sudah digenapkan dengan amat tepatnya. Oke, Saudara Findri, tunggu bahasan yang berikutnya. Saya akan nanti cantumkan. Tapi di bahasan ini saya sudah berikan link-linknya. Jadi apa yang saya ambil ini dari link-link dan ada di situ. Jadi kalau sudah mau, saya bisa bagikan pelajaran ini. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Cindy juga sudah menjawab. Terima kasih. Jadi sebenarnya itu menurut catatan para sejarawan yang akhirnya menggabungkan kejadian-kejadian pada zaman Alkitab tersebut ya Pak Pendeta ya. Ya, yang dituliskan oleh Alkitab dalam bentuk nubuatan, digenapkan dalam bentuk sejarah. Sejarah, betul. Dan kita tidak bisa menghapus sejarah, menghitamkan sejarah, atau orang yang katakan diputihkan saja. Terhapus, tidak bisa. Buku sejarah begitu banyak menjadi saksi mata apa yang terjadi di dalam sejarah kekristenan. Mulai sejak Efesus, zaman kerasulan, terus sampai di zaman Laodikia, zaman di mana kekristenan sekarang ini yang sudah makin dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu dicantumkan. Dan ini buku Wahyu ini luar biasa. Semua kelipatan 7 ada di dalam buku Wahyu. 7 jemaat, 7 nafiri, 7 trompet, 7 belah, itu semua ada. Semua sesuatu yang diulang-ulang dalam bentuk berbeda itu menunjukkan kebenaran. Contohnya, masih ingat Yusuf bermimpi. Dia bermimpi bahwa mayang gandum itu semua tunduk kepada mayang gandum miliknya. Dan itu digenapkan. Lalu diterangkan kemudian bulan dan bintang menyembah akan bintang Yusuf. Itu digenapkan. Artinya apa yang dinyatakan oleh Tuhan lewat mimpi nubuatan ini itu sah, dinyatakan akan terjadi. Contoh, pada waktu Tuhan memberikan mimpi Daniel pasal 2 kepada Nebukadnezar, itu mempunyai persamaan dengan Daniel pasal yang ke-7. Daniel 2 dan Daniel ke-7 mempunyai sama nubuatan dengan artian yang sama. Jadi sesuatu yang sampai diulang 2 kali itu ada sesuatu yang mendesak, yang benar. Saudara masih ingat itu mimpi dari Raja Firaun pada waktu Yusuf di dalam penjara, mimpi tentang 7 mayang gandum yang gemuk-gemuk bulirnya, kemudian muncul 7 mayang gandum yang kering, ya, menelan yang gemuk-gemuk itu, tapi tetap tinggal kurus ini mayang gandum. Lalu ada 7 lembu yang tambun dan ada 7 lembu yang kurus. Lembu yang kurus itu menelan yang tambun, tapi mereka tetap kurus. Kegenapannya sama, yaitu akan ada masa kemakmuran selama 7 tahun. Lalu akan diikuti dengan masa kelaparan selama 7 tahun. Dan masa kelaparan itu begitu luar biasa sehingga orang lupa tentang kemakmuran yang terjadi sebelumnya. Itu 2 kali diulang. Artinya sesuatu yang sungguh-sungguh akan terjadi disampaikan berulang. Jadi enak kalau baca Alkitab, kita pelajari bersama. Alkitab adalah terang, pelita bagi kaki kita. Akan menerangi kita sehingga kita tidak akan berada di dalam kegelapan. Terima kasih, Pendeta. Ya, terima kasih. Saya ingin mengingatkan kembali ada sebuah kata mutiara. Buku adalah jendela dunia, di mana kita bisa melakukan perjalanan, ya, hanya dengan membaca lembaran. Apalagi Alkitab. Alkitab adalah buku di atas segala buku. Dan sejarah juga mencatat kebenaran dari Alkitab yang sudah dituliskan. Jadi intinya adalah belajar lagi. Belajar tanpa ada rasa
penat untuk sering mempelajari Alkitab kita. Alkitab buku di atas segala buku. Karena apa? Kita bisa melihat kembali bukan saja masa lalu ya Pak Pendeta ya, tetapi bahkan kedatangan nanti Yesus yang kedua kali, apa yang akan terjadi, itu sebenarnya sudah ada di sana. Tinggal kita mempelajari lebih dalam lagi. Puji Tuhan, luar biasa. Selanjutnya ada pertanyaan tadi ya, Yohanes mau bertanya, silakan. Sekarang Yohanes, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Setelah ini ada satu lagi Pak Pendeta pertanyaan. Oke. Ya, Yohanes sudah. Oke. Ya, Pak Pendeta, tadi saya mendengar tentang apa tadi namanya ya? Coba saya buka lagi. Oh, tentang topik orang mati tadi ya. Ya. Karena saya juga sudah nggak punya orang tua lagi, bapak ibu udah nggak ada. Tapi saya pernah mempelajari bahwa kalimat turut berduka cita itu menurut saya buat orang Indonesia itu kata yang umum, tapi menurut saya agak sedikit menistakan Tuhan menurut saya. Karena menurut saya ya seolah-olah kita mempercayai bahwa segala sesuatunya ada di dunia. Artinya karena kita berduka kan, padahal waktu orang tua saya meninggal pun saya dibilang sama keluarga jangan nangis, ngapain kamu menangis. Bahkan orang Batak sampai pesta kan, berapa hari, 3 hari gitu. Artinya secara kontekstual duka cita itu menistakan Tuhan menurut saya pribadi ya. Sama seperti konsep kita menistakan Tuhan kalau menurut saya sederhananya, karena saya masih punya keluarga yang berbeda latar belakang keyakinan, itu menistakan Tuhan sama seperti kita nggak yakin bahwa kita besok Tuhan kasih makan gitu. Itu menurut saya itu jauh lebih menistakan Tuhan dibanding kita yang kemarin di Swedia gitu bakar Al-Quran atau kita menginjak-injak Alkitab. Menurut saya itu nggak usah. Itu bukan konteks menistakan Tuhan, tapi menistakan Tuhan dalam konteks kita nggak percaya Tuhan kasih makan kita besok, itu udah menistakan Tuhan. Sama seperti konteks kita orang mati tadi, harusnya kita nggak usah turut berduka cita ya, ya kalau konteksnya kita senang dengan keluarga yang ditinggalkan, ya harusnya kita mengingatkan keluarga bahwa ya nggak perlu kita harus berduka, karena setelah kematian maka akan ada kehidupan lagi di hari yang atau mungkin di dunia yang mungkin kita nggak tahu gitu. Itu sih sebenarnya lebih, karena tadi saya baca Pak Pendeta menerangkan ayat Ayub tadi ya, Ayub sama Yesaya 38 ayat 18 gitu. Saya mungkin agak sepakat bahwa memang ya orang mati ya sudah selesai gitu, tidak akan muncul kembali gitu. Walaupun saya kadang-kadang, kita namanya manusia punya keinginan, punya kerinduan ketemu orang tua walaupun nggak ada, tapi ya sebatas itu aja gitu. Tapi dalam rangka ketuhanan, ya itu tadi kita kayaknya agak sedikit menistakan gitu. Kalau kita bilang berduka cita, sama seperti kita menistakan dengan kita nggak percaya bahwa Tuhan akan kasih kita makan. Mungkin itu sedikit Pak Pendeta, pertanyaan atau mungkin statement lah. Ya, ini dengan saudara siapa tadi ini? Yohanes. Oke. Ya. You punya pertanyaan itu bagus sekali. Nah, kenapa orang sekarang terbiasa mengatakan turut berduka? Oleh karena kita tidak bisa sangkal kematian itu meninggalkan kepedihan yang dalam di hati, apalagi orang yang sangat mencintai suami atau istri atau anak atau orang tua. Ya, orang itu berduka. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa merasakan duka seperti yang dialami orang itu. Hanya yang tahu itu Tuhan dan orang yang berduka itu. Kalau kita katakan turut berduka, mungkin ini satu bahasa klise. Maksudnya adalah saya merasakan duka Anda. Saya mengerti perasaan duka Anda. Rasul Paulus juga mengatakan demikian. Saudara baca 1 Tesalonika pasal 4 mulai ayat 13. Rasul Paulus katakan, kita boleh berduka, tapi berduka dengan pengharapan. Jangan berduka cita seperti orang lain. Artinya boleh berduka cita. Mau menangis boleh. Mau turut merasakan simpati, empati kita, menempatkan diri kita di perasaan orang itu tidak salah.
Ada orang yang katakan, laki-laki nggak boleh menangis. Kenapa kamu menangis laki-laki? Karena dia berduka. Jadi dia nyatakan rasa dukanya itu dengan menangis. Lalu kita menunjukkan empati kita, simpati kita kepada orang itu. Saya turut berduka. Bukan berarti saya menistakan Tuhan. Itu saya punya pendapat ya. Artinya saya turut merasakan duka yang Anda rasakan. Dan saya doakan Anda supaya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan kepada Anda. Jadi mungkin dalam konteks inilah orang mengikuti bahasa klise, turut berduka cita. Artinya saya bisa merasakan rasa duka Anda. Saya tidak akan mencibir, kok laki-laki menangis. Tidak, saya merasakan duka yang Anda rasakan. Ada seorang anak, Mary namanya. Temannya Lucy mati. Ini Mary ini masih sekitar umur 6-7 tahun. Lalu Mary berkata kepada mamanya, "Mama, saya mau pergi ke rumah Lucy, tetangga mereka. Saya mau menghibur mama dari Lucy yang kehilangan anaknya itu." Mamanya ingin tahu, kira-kira apa yang kamu akan bicarakan kepada mama Lucy? Dia katakan, "Mama, saya tidak akan bicara apa-apa. Saya hanya akan naik ke pangkuan Ibu Lucy, lalu menangis bersama dengan dia." Jadi turut berduka cita di sini artinya saya turut menangis dengan Anda. Saya turut merasakan perasaan Anda. Ya, bukan berarti kita menghina Tuhan, tidak. Saya yakin itu tidak menghina akan Tuhan. Kita yang tahu Injil kebenaran, kita tahu bahwa Yesus sumber kebangkitan itu, dia akan bangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, yang percaya akan dia. Ayat-ayatnya bisa dibaca 1 Tesalonika pasal 4, mulai ayat 13 sampai ayat 18. Di ayat yang ke-18 dikatakan oleh Rasul Paulus, oleh karena itu hiburkanlah satu sama lain di dalam perkataan-perkataan ini. Jadi kita menghibur orang dengan pernyataan, saya merasakan turut duka yang Anda rasakan. Saya turut berduka bersama Anda. Artinya saya tunjukkan simpati, empati saya kepada orang yang berduka. Bukan kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu saya kira jawaban saya. Lalu kalau ada orang yang katakan, saya ingin orang tua saya yang meninggal kembali pulang ke rumah. Kalau saya bisa lihat dalam mimpi sudah cukup menghibur saya. Ada yang katakan demikian. Bahkan ada juga orang mati yang kembali. Bau harum, aroma, dia punya parfum. Ini papa atau mama. Tapi siapa yang datang itu? Bukan orang mati yang kembali, tapi iblis yang menyerupai orang mati itu. Dengarkan saudara, iblis tidak bisa membangkitkan orang mati seperti yang bisa dilakukan oleh Yesus. Hanya Yesus sumber kehidupan yang bisa bangkitkan orang yang mati. Iblis tidak bisa. Tapi yang iblis bisa buat adalah meniru orang yang mati itu seakan-akan orang yang mati itu bangkit dan memberikan penghiburan. Jadi iblis pekerjaannya lah penipu. Jadi kalau saudara merasa berduka karena orang tua meninggal dunia, jangan kita menangis di kuburan. Ada istri-istri yang pergi ke kuburan karena suaminya meninggal. No, dia berbicara kepada kuburan itu. Siapa yang dengar? Apakah suaminya mendengar? Tidak. Ya. Tidak ada orang mati, semua rasa kebenciannya, cintanya semua lenyap. Dia tunggu Yesus datang kali yang kedua, membangkitkan dia. Kalau orang itu mati di dalam Tuhan, maka Tuhan akan bangkitkan dia. Kalau dia tidak mati dalam Tuhan, tidak ada pertobatan di dunia orang mati. Tidak ada api penyucian ya, di dunia orang mati. Yang ada, bila mana seseorang mati, itu sudah menjadi penutup riwayat hidupnya. Bagaimana kehidupannya? Itu yang akan menentukan keselamatannya. Mudah-mudahan Saudara Yohanes, saya sudah bisa menjawab pertanyaan saudara. Jadi kalau kita katakan berduka, turut berduka cita, itu bukan menista Tuhan.
kita hanya menunjukkan simpati, empati kita kepada orang yang berduka. Saya turut merasakan duka Anda. Saya turut menangis bersama Anda. Itulah pernyataan tadi. Yang maafkan kalau itu sudah jadi bahasa klise. Ya, orang selalu tulis RIP, rest in peace, atau turut berduka cita. Sudah dibiasakan oleh orang-orang sejak dulu. Tapi itu bukan menista Tuhan, tetapi hanya menunjukkan rasa simpati dan empati kita. Saya bisa tempatkan perasaan saya ke perasaan orang itu. Sudah menjawab, Saudara Yohanes? Baik, terima kasih sudah menjawab ini ya. Terima kasih Yohanes atas pertanyaan dan juga jawaban tersebut, Pendeta Misa. Dan ini pertanyaan yang terakhir ya, karena kita sudah melewati waktu. Kita tahu juga Pendeta Misa perlu istirahat supaya bulan depan beliau bisa kasih lagi seminar untuk kita. Ini pertanyaan terakhir dari salah satu pemirsa EHM Channel yang bernama Robi Tungka. Shalom, mohon penjelasan Pak Pendeta, apakah dengan permintaan maaf Paulus artinya membatalkan nubuatan yang akan terjadi? Terima kasih. Itu tidak ada sangkut paut dengan nubuatan. Nubuatan diberikan kegenapannya dalam sejarah. Kalau ada pernyataan itu adalah kebesaran hati dari seorang pimpinan yang lihat ke belakang kepada sejarah. Beliau ini, mereka ini tahu sejarah apa yang terjadi. Sejarah mencatat yang menimbulkan kebencian dari banyak kelompok oleh karena apa yang telah dilakukan oleh gereja. Bukan oleh negara, tetapi oleh gereja, menggunakan negara untuk menyiksa, membunuh banyak orang. Nah, mereka ingin untuk mengambil hati dari orang-orang yang terluka perasaannya, jadi mereka meminta maaf. Dan saya kira itu sesuatu yang patut dipuji, sesuatu yang baik. Tapi nubuatan tetap jalan. Kalau kita mau pelajari terus banyak, kalau saudara-saudara mau belajar terus, kita ini tidak berhenti belajar. Oh, Alkitab itu adalah pelita, terang yang akan menunjukkan kepada kita apa yang benar di mata Tuhan. Yang harus kita lakukan bukan apa yang benar di mata tradisi, di mata gereja, tapi di mata Tuhan. Kalau gereja itu mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka gereja itu adalah pelaksana firman Tuhan yang benar-benar. Jadi permintaan maaf itu tidak menghentikan nubuatan yang sudah terjadi dan tidak menghalau perasaan-perasaan ketidaknyamanan yang dialami oleh beberapa orang yang merasa pernah dizolimi oleh gereja. Amat disayangkan itu terjadi. Baik, terima kasih atas jawaban tersebut. Semoga sudah menjawab pertanyaan Bapak Robi Tungka ya, tadi pertanyaannya. Berarti tidak membatalkan nubuatan yang akan terjadi. Baik, saya rasa. Satu lagi saya tambahkan, Bu Lika. Ya. Kalau membatalkan nubuatan, maka gereja harus kembali kepada ajaran yang mula-mula, seperti yang diajarkan di zaman Efesus. Betul, ya. Jadi jangan teruskan apa yang sudah salah kaprah selama ini. Mereka harus kembali kepada pengajaran Alkitab yang mula-mula, seperti yang diajarkan di zaman gereja Efesus. Nah, itu kalau mereka melakukan perubahan hidup, mengikuti kembali apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi ikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau tadinya gereja melarang orang baca Alkitab, harusnya mesti belajar Alkitab, ikuti nubuatan, ikuti semua, lakukan yang benar. Buang semua yang salah. Kenapa orang Israel akhirnya dibuang oleh Tuhan? Oleh karena mereka gantinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka ikut-ikutan seperti orang-orang kafir yang mereka duduki tempat mereka. Akhirnya Tuhan tolak mereka. Bukan berarti Tuhan tidak sayang mereka. Mereka tidak menyayangi diri mereka sendiri karena mereka melawan perintah Allah. Mengikuti kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa yang kafir. Mereka mau mempersembahkan anak mereka menjadi korban api-apian.
yang Tuhan katakan, aku tidak pernah berpikir untuk lakukan itu, tapi kau lakukan itu, mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir yang seharusnya kamu tumpas. Ya, jadi kalau mau supaya gereja itu menjadi benar, dia harus kembali kepada ajaran yang mula-mula, seperti yang diikuti di jemaat Efesus. Ya, itu tambahan saja. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pendeta Misah, karena Pendeta sudah memberikan waktu lebih lagi untuk kita semua. Hari ini luar biasa dan kami sangat diberkati dengan pengetahuan yang ditambahkan lagi mengenai sejarah dan juga mengenai apa yang sudah terjadi pada abad ke-6 sampai abad ke-15. Seperti yang saya sudah katakan, bulan depan pasti lebih seru lagi nih pelajarannya ya, mengenai jemaat Sardi. Baik, sebelum kita menutup acara ini, terima kasih saya ingin sampaikan kepada seluruh kita semua yang sudah hadir pada siang, sore, atau malam hari ini, baik yang berada di Jerman, Belanda, dan juga yang berada di Indonesia. Khususnya kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Misah yang sudah meluangkan waktunya, membagikan ilmu dan firman Tuhan kepada kami di sini. Dan kami masih perlu sekali lagi pelajaran dari Pendeta Misah. Doa kami, Pendeta Misah dan keluarga diberkati Tuhan, dan terlebih lagi diberikan berkat kesehatan, agar masih tetap semangat di usianya yang pensiun, semangat tetap memberikan firman, membagikan firman kepada kami, Pendeta Misah. Amin. Baik, kita akan menutup acara seminar kita pada sore hari ini. Saya memohon Pendeta Misah untuk menutup kita kembali di dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk mempelajari nubuatan dari firman-Mu, serta melihat kegenapan dari nubuatan yang berasal dari Engkau. Nubuatan-nubuatan digenapkan dengan amat tepatnya, sehingga membuka mata hati kami setelah mempelajari sejarah. Kami harus merubah bukan apa yang dilakukan oleh sejarah, tetapi kami berubah mengikuti kebenaran firman-Mu, menuruti apa yang difirmankan oleh-Mu, agar kami melakukan semua apa yang Kau perintahkan, sehingga hidup kami akan menjadi selaras dengan kehendak-Mu dan selaras dengan tujuan Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Bapa di sorga, kami ingin berdoa untuk semua anggota Perki, pimpinannya, semua bersama dengan keluarga. Ajarlah mereka untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Ajarlah mereka untuk selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami ingin tahu lebih banyak lagi apa yang menjadi kehendak-Mu yang patut kami lakukan dan tekuni. Bapa di sorga, hindarkan kiranya kami dari segala sakit penyakit, segala kesusahan, dan berikan kepada kami kelegaan bila mana kami mengalami kesesakan. Berikan kami kesembuhan bila mana kami sakit. Seperti Ibu Emi, begitu juga dengan Saudara Finley, dan yang lain-lain yang Engkau tahu di mana mereka berada. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, cukupkan kiranya segala kebutuhan hidup kami baik badani, terutama rohani. Dan di atas segala sesuatu, kami rindu Engkau datang segera untuk membawa kami ke tempat yang Engkau sudah siapkan, di mana kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau, tanpa ada lagi susah, sakit penyakit,